Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Krisna Abrori dari MI3A. Di sini saya akan menjelaskan sistem yang saya ambil dari studi kasus pendaftaran beasiswa. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan diagram alir baru, kemudian saya akan menjelaskan DFD, lalu selanjutnya saya akan menjelaskan IRD dan juga flowchartnya. Namun sebelum masuk ke bagian alir baru di sini saya akan menunjukkan hasil dari GForm dan juga sistem lamanya. Pertama di sini ada sistem lama, di mana sistem lama ini adalah sistem pendaftaran beasiswa yang masih berbasis offline. Kemudian untuk hasil GForm yang telah didapatkan itu ada beberapa jawaban dari beberapa orang, dan bisa disimpulkan bahwa dari hasil GForm ini untuk sistem pendaftaran beasiswa agar dibuat sistem yang baru, yaitu sistem secara online. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem pendaftaran beasiswa secara online, di mana alurnya dimulai dari mahasiswa masuk ke tampilan awal, yaitu untuk melakukan login. Jika gagal, maka akan kembali ke tampilan awal. Jika berhasil, maka akan masuk ke database pendaftaran, di mana dari database pendaftaran ini akan memberikan notifikasi kepada petugas, dan dari petugas ini akan melakukan login yang akan masuk ke database pendaftaran. Kemudian dari login tersebut, maka petugas akan memeriksa kelengkapan dari sebelum masuk ke sini, maaf, mungkin bisa saya ulangi kembali. Dari login, setelah login maka data login akan masuk ke database pendaftaran, kemudian akan dikirimkan ulang lagi untuk info dari login ini. Kemudian mahasiswa akan mengisi data dan juga mengupload data yang akan dikirimkan ke database. Jika setelah itu, maka akan muncul notifikasi yang berada di notifikasi untuk petugas. Kemudian petugas akan melakukan login. Setelah login, data login akan masuk ke database, kemudian dikirimkan kembali. Lalu petugas akan memeriksa kelengkapan dari data dan juga data-data kelengkapan untuk beasiswa tersebut. Jika lengkap, maka akan langsung end. Jika lengkap, akan dikirimkan ke database, lalu end. Jika tidak lengkap, maka datanya akan dikirimkan ke database, kemudian akan memberikan notifikasi tidak lengkap kepada mahasiswa, dan mahasiswa harus mengisi data dan juga mengupload ulang agar bisa masuk ke database pendaftaran. Kemudian akan masuk kembali ke notifikasi petugas, dan begitu selanjutnya. Yang kedua adalah DFD. Oke, untuk DFD-nya sendiri ini ada DFD level 0, di mana dari pendaftar akan melakukan pendaftaran berkas di sistem pendaftaran beasiswa. Lalu pendaftar info dari berkas dan juga pendaftaran akan kembali ke pendaftar. Lalu dari info tersebut, dari sistem pendaftaran beasiswa akan mengirimkan informasi ke petugas. Kemudian DFD level 1. Untuk DFD level 1 sendiri yaitu pendaftar melakukan login, di mana data login akan dikirimkan ke sistem login. Kemudian login akan memberikan informasi login yang akan disimpan di login. Kemudian informasi login ini akan masuk ke petugas. Lalu kemudian petugas melakukan data login dan dikembalikan ke info login. Setelah itu pendaftar akan melakukan yang namanya mengisi formulir dan data yang akan masuk ke database. Lalu dari informasi formulir dan data ini akan masuk ke petugas. Kemudian petugas akan melakukan yang namanya kelengkapan, data kelengkapan, pemeriksaan kelengkapan, di mana ini juga disimpan di database. Untuk informasi kelengkapannya juga akan kembali ke petugas. Baik, selanjutnya adalah IRD. Untuk IRD-nya sendiri
kurang lebih seperti ini, di mana ada 1, 2, 3, ada 6 entitas yang memiliki beberapa atribut, di mana di sini ada entitas pertama yaitu mahasiswa yang memiliki atribut NPM sebagai primary key-nya. Lalu ada atribut nama, semester, kode prodi, kode jurusan, kode organisasi, kode beasiswa, dan juga kode keaktifan. Ini adalah foreign key atau kunci penghubung yang akan menghubungkan antara entitas-entitas ini. Lalu dari mahasiswa ke prodi, mahasiswa memiliki satu prodi. Prodi memiliki lebih dari satu mahasiswa, di mana tabel prodi ini memiliki kode prodi sebagai primary key, nama prodi, dan juga kode jurusan sebagai foreign key yang menghubungkan antara prodi dan juga jurusan. Dari relasi dari prodi ke jurusan adalah many to one, di mana prodi hanya memiliki satu jurusan dan jurusan dimiliki oleh lebih dari satu program studi, di mana jurusan ini memiliki kode jurusan sebagai primary key-nya, lalu memiliki nama jurusan dan juga kode prodi sebagai foreign key yang menghubungkan antara jurusan dan prodi. Kemudian ada relasi antara mahasiswa dan juga beasiswa, di mana mahasiswa bisa memiliki lebih dari satu beasiswa dan beasiswa bisa dimiliki oleh lebih dari satu mahasiswa. Kemudian ada organisasi, di mana mahasiswa bisa memiliki lebih dari satu organisasi, dan juga ini masih kebalik. Mungkin saya akan membuka di bagian IRD, langsung menggunakan YED saja karena tadi masih ada yang ke ini relasinya yang masih terbalik. Benar ya, ini belum benar. Saya akan perbaiki terlebih dahulu untuk flowchartnya. Relation oke, dihapus. Baik, ini juga dihapus. Oke, dari tabel mahasiswa bisa memiliki lebih dari satu organisasi, dan juga organisasi bisa dimiliki oleh lebih dari satu mahasiswa. Lalu untuk keaktifan, mahasiswa bisa memiliki lebih dari satu keaktifan, dan keaktifan hanya dimiliki oleh satu mahasiswa. Jadi satu tanda keaktifan itu hanya dimiliki oleh satu mahasiswa, tetapi mahasiswa bisa memiliki lebih dari satu keaktifan. Misalnya dia mengikuti organisasi UKM dan juga mengikuti yang namanya HMJ atau yang lain sebagainya. Baik, selanjutnya adalah flowchart. Untuk flowchartnya adalah sebagai berikut. Di sini saya menggambarkan flowchart dashboard, di mana dimulai dari start yang memunculkan tampilan dashboard, yaitu penetapan, biodata, dan juga berkas. Jika pilih satu, itu penetapan, bisa melihat, dan juga lihat kartu beasiswa. Jika tidak, dia akan kembali ke tampilan dashboard. Jika pilihan kedua, yaitu biodata, jika ya, bisa untuk melakukan perbaruan data. Jika tidak, maka dia akan kembali ke A, yaitu kembali ke tampilan dashboard. Kemudian jika ya, itu melakukan yang namanya proses edit, kemudian masuk ke simpan. Jika ya, maka akan disimpan dan akan kembali lagi ke tampilan dashboard. Jika tidak, maka tidak akan disimpan dan kembali ke tampilan dashboard. Kemudian ada pilih 3. Jika ya, maka akan mengupload berkas, kemudian akan masuk ke simpan. Jika tidak, maka akan kembali ke B. B akan mengarah ke tampilan dashboard. Jika ya, maka akan menyimpan lalu kembali ke B dan melihat ke tampilan dashboard. Itu untuk dashboard. Seharusnya saya mulai dari login terlebih dahulu.
Tadi sepertinya terbalik. Seharusnya saya mulai dari login dulu kemudian dashboard, tapi tidak apa. Di sini untuk tampilan loginnya start, tampilan login 1 masuk, 2 lupa password jika pilih 1. Jika ya, maka akan input username dan password lalu melakukan proses login. Apakah valid? Jika ya, maka akan masuk ke dashboard pendaftaran beasiswa. Dashboardnya itu tadi yang ini yang telah saya jelaskan. Jika tidak, maka akan melakukan login kembali. Jika iya, input username dan juga password. Jika tidak, akan end. Sudah selesai sampai di situ saja. Baik, untuk pilihan kedua, yaitu lupa password. Jika tidak, maka dia akan langsung end. Jika iya, maka akan melakukan input email, lalu kirim email. Kemudian, jika sudah ada kode verifikasi dari email, maka input password baru. Dari sini akan masuk ke input username password dan dia akan kembali ke ini apakah valid. Jika valid, maka akan masuk ke dashboard pendaftaran beasiswa. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Astagfirullahaladzim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.